Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Bapak dan Ibu guru juga sahabat edukasi. Kali ini masih kisaran tentang pembelajaran jarak jauh atau daring yang menggunakan Google Class atau lebih dikenal dengan Classroom. Untuk sesi 3 ini kita akan membahas bagaimana pengelolaan kelas, kemudian bagaimana mengedit kelas, dan yang ketiga bagaimana menghapus kelas. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru, kita langsung saja mulai praktek. Baik Bapak dan Ibu guru, dalam hal pengelolaan kelas, ada beberapa hal yang mungkin kita harus ketahui. Yang pertama, kelas ini bisa kita kunci. Artinya, ketika misalkan siswa yang tergabung di kelas ini sudah betul atau jumlahnya sudah cukup benar dan namanya juga sudah benar, maka untuk menghindari kesalahan dari siswa yang lain masuk ke kelas ini, maka kelas ini kita bisa kunci. Caranya bagaimana? Kita masuk ke roda Gerikidian. Ini pengaturan. Kita klik di sini. Kalau ini sudah benar, kemudian kita lihat ke bagian bawah. Nah, ini ada, kita lihat pertama di kode kelas. Nah, kode kelas ini bisa ditampilkan, bisa disalin, bisa disetel ulang, atau bisa dinonaktifkan. Gitu. Kalau misalkan, nah ini kode kelas dari kelas 12 metalurgi. Ini kalau ditembak seperti ini. Ini yang dikopikan ke siswa. Tetapi misalkan kita ingin disetel ulang, maksudnya ini bisa berubah. Nah, ini contoh kita tampilkan dulu. Nah, ini contohnya seperti ini kodenya. Lalu kalau kita setel ulang, maka dia akan berubah. Nah, ini berubah sendirinya. Artinya ketika kode kelas ini berubah, maka kode kelas yang awal itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini pun bisa dinonaktifkan. Nah, coba kita klik. Nah, ini posisi dinonaktifkan. Kita kembali ke kelas. Misalkan ini contohnya kelas 12 tadi yang kita rubah. Nah, posisi kodenya tidak muncul. Artinya di sisi kode kelas ini nonaktif, sehingga siswa yang lain selain siswa yang sudah masuk di sini tidak bisa masuk karena ini sudah dinonaktifkan. Kira-kira seperti ini. Ini cara mengelola, cara menonaktifkan kode kelas, dan ini pun kita bisa aktifkan lagi. Kira-kira seperti itu. Lalu masalah penilaian. Penilaian ini bisa tanpa nilai keseluruhan. Maksudnya, kalau ini yang ditampilkan di sini, nilai yang muncul di anak adalah nilai per kegiatan atau per materi atau per evaluasi yang kita sajikan. Tetapi apabila kita misalkan merubah dengan poin total yang ditampilkan, maka tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa yang dihidupkan. Kira-kira seperti itu. Ini tergantung tergantung kebutuhan kita tentunya di dalam mengelola nilai. Oke. Nah, ini untuk menonaktifkan kelas atau mengunci kelas dengan cara seperti itu. Sehingga kalau ini sudah terkunci, kemudian siswa tidak ada lagi bisa yang salah masuk. Setelah itu baru klik simpan. Oke, simpan. Nah, selanjutnya mengedit kelas. Nah, contoh ini misalkan tadi saya buat satu contoh kelas yang untuk percobaan. Nah, kelas ini bisa dihapus atau bisa diarsipkan. Kita coba dengan edit dulu.
edit. Nah, apabila misalkan tadi salah, bukan, sebetulnya ini bukan 10 TKJ, tapi misalkan misalkan ini 10 OTKP. Nah, ininya juga, ini udah betul, ini 10, tapi ini tadi salah jurusan. Nah, tinggal diganti dari 10 TKJ ke 10 OTKP. Klik, simpan. Nah, otomatis ini sudah berubah. Itu cara mengedit kelas. Gitu. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kita kalau ingin menghapus kelas? Karena kelas ini misalkan sebetulnya sudah tidak terpakai, atau memang ini hanya buat contoh, lalu kita tidak butuh lagi dengan kelas ini. Bagaimana caranya? Nah, klik di sini tidak ada menu untuk menghapus. Ya. Sekali lagi, di sini tidak ada menu untuk menghapus, melainkan ada menu pindahkan, edit, salin, atau arsip. Nah, apabila kita rencana ingin menghapus kelas ini, maka tentu yang kita klik adalah arsip. Kita arsipkan dulu. Kita ulangi, klik ini, tanda garis ini, kemudian klik arsip. Nah, di sini baru diklik. Kelas tadi sudah tidak ada di layar ini atau di monitor kita. Tapi apakah itu hilang atau tidak? Tentu tidak. Kenapa? Karena kelas ini hanya kita arsipkan. Bagaimana sekarang untuk mendelete-nya atau membuangnya? Kita tinggal klik yang ini, lalu scroll ke bawah. Nah, kita lihat ada kelas yang diarsipkan di sini. Ada kelas yang diarsipkan. Kita lihat kelas yang diarsipkan. Nah, ini yang kita arsipkan. Dari sinilah kita bisa menghapus kelas tersebut. Maka caranya tinggal klik ini, nah di sini baru hapus. Atau kalau misalkan mau dikembalikan ke depan, nah, tidak jadi dihapus, maka tinggal klik yang pulihkan. Karena kita ingin menghapusnya, maka tinggal klik hapus kelas. Hapus kelas. Nah, sudah tidak ada di arsip. Kita kembali lagi ke kelas. Artinya kelas yang tadi salah kita sudah membuang. Baik, untuk selanjutnya, karena ini terhubung ke Google Drive, maka kita cek di Google Drive kita. Nah, ini kita buka Google Drive kita ini. Ini masuk ke Google Drive dan cari Classroom. Nah, ini Classroom kita atau Classroom yang terintegrasi dengan Google Drive kita. Kita buka di sini. Nah, di sini ada kelas 10 kantoran, kimia, kemudian UTM, dan sebagainya. Kita cari kelas yang TKJ tadi. Ternyata kelas yang tadi, nah, 10 TKJ itu masih ada di sini. Yang kita tadi edit, kemudian kita arsipkan, dan kemudian kita delete, ternyata di Google Drive kita masih ada. Nah, ini kan tidak terpakai. Maka bagaimana caranya? Ya kita harus buang, kita harus delete. Caranya bagaimana? Ini tinggal diklik, lalu masuk ke sini ada gambar tong sampah ini, tinggal langsung di delete. Jadi udah terbuang. Apabila kita tidak membuangnya di sini, maka kelas itu pasti masih ada di sini. Sekalipun tadi di depan, di sini sudah tidak ada, atau di arsip juga sudah tidak ada. Tapi di drive kita di sini, kalau kita tidak buang, maka ini masih ada. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu cara mendelete kelas. Nah, ini kisaran untuk pengelolaan kelas, kemudian mengedit kelas, kemudian mengunci kelas, dan terakhir kita bisa membuang atau mendelete kelas. Demikian untuk sesi 3. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di sesi 4 tentang bagaimana cara siswa melakukan atau mengerjakan soal-soal dan
penilaiannya. Sampai ketemu di sesi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.